Sinyalnya jelek ya? Oke. Assalamualaikum Ustazah. Halo, waalaikumsalam. Sehat? Maaf Ustazah, baru Ya, nggak gabung. apa-apa. Siap. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Kita bahas Ya, materi Informasi. ulang sedikit. Yang pertama tentang translasi dulu ya. Oke. Apa pengertian translasi kemarin? Bergeseran. Ya, pergeseran. Bener banget. Ini Geseran. adalah pergeseran ya. Nah, ini contoh gambarnya anak-anak. Kalau kalian lihat gambar ini gambar apa? Kotak persegi. Segi. Persegi. Di panjang ya. Persegi Iya. panjang. Ya. Dia bergeser ya. Nih, dari ABC di sini titik ABC, dia geser ke atas menjadi titik A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Artinya kalau ada aksen itu apa? Aksen itu artinya apa? Bayangan. Ya? Bayangan. Aksen itu Bayangan. artinya bayangan. Ibarat kata gini deh. Kamu ada di ruang masing-masing ya. Kemudian kalian bergeser ke depan pintu. Mau keluar dari kamar. Nah, itu namanya kalian sedang bertranslasi. Sedang bergeser. Nah, pergeserannya itu kan berarti kalian bergerak ke kanan atau ke kiri. Kemudian kalau dalam artiannya kalian bergerak ke depan atau ke belakang. Gitu kan ya. Paham nggak masalah ini? Paham ya? Paham. Nah, kalau dalam translasi sendiri, kita itu mengenal yang namanya komponen translasi. Komponen itu artinya bagian gitu ya, yang penting dari translasi. Komponennya apa? Komponennya ini. Ya, tanda kurung A dan B. A ini artinya apa? Mewakili komponen mendatar horizontal. Iya, benar. Tinggal dibaca ada ya. Ya, A itu artinya komponen mendatar. Dia bergeraknya kalau positif, A-nya, positif itu artinya lebih dari 0, berarti dia bergerak sebanyak A satuan kemana? Kiri. Kok kiri sih? Kanan. Kanan. Kalau positif, dia bergerak ke kanan. Kalau kurang dari 0 atau negatif, bergeraknya kemana? Kiri. Kiri. Ya, pokoknya yang A, yang di atas, ini adalah pergerakan secara horizontal, ke kanan atau ke kiri. Paham nggak sampai sini? Ya. Ya, dikit-dikit lah. Oke. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Berikutnya, komponen yang B. Itu dia pergerakan yang secara vertikal. Artinya bergerak ke atas atau ke bawah. Bawah. Oke. Kalau B-nya lebih dari 0 atau positif, berarti dia bergerak kemana? Ke atas. Ke atas. Ya, bergerak ke atas, benar. Kalau negatif atau kurang dari 0? Bawah. Benar sekali. Bawah. Kurang lebih paham ya? Ya. Konsepnya ini sangat sederhana. Jadi kalau kalian berpindah atau bergeser, itu artinya kalian sedang bertranslasi. Ya, pergeseran. Nah, berikutnya rumusnya apa? Rumusnya simpel banget. Ya, kalau kalian dari suatu titik, ini A itu adalah suatu titik. Titik di mana kalian berada. Titiknya apa? Namanya titik. Itu kan dia pasangan berurutan antara X dan Y. Ingat nggak pelajaran kelas berapa ini ya? SD udah belajar tentang titik. Bohong banget. Pasti udah. Ustazah yakin. Mungkin kalian lupa. Jadi kalau kita mau bikin suatu titik, pernah kan kalian belajar pakai buku kotak-kotak itu loh? Iya, pernah. Nah, kalau mau menggambar titik, itu kan ada koordinat kartesius ya. Sumbu X dan sumbu Y. Ya enggak? Oh ya. Nah, itu kan dia dari titik X, dari sumbu X, dan dari sumbu Y. Digabung, jadilah suatu titik. Jadi jangan bingung. A, X, Y itu adalah titik. Paham? Paham. Titik apa? Titik mula. Mula-mula. Iya, titik awal gitu. Ya, titik awal. Benar-benar. Ini ada tanda panah kan? Terus ada komponen translasi kan AB ini? Iya. Artinya
titik A, X, Y bertranslasi dengan komponen A dan B. Paham? Ah, Ya, artinya dia bergeser komponennya A dan B. Karena positif, berarti bisa jadi dia bergeraknya adalah ke kanan dan ke Kiri. kanan dan ke kiri. B-nya berarti kalau positif kemana? Kanan. Atas. Ke atas. Atas. Nah, jadilah di sini bayangannya apa? Aksen. Aksen di sebelah kanan. Nah, kalau bayangannya titiknya sama apa enggak? sama. Ya enggak, no. Kan udah pindah. Masa di Oh, iya, titik Ting. sama? Ya, Nah, ya. kalau udah pindah, titiknya ganti. Jadinya apa titiknya? Yang sebelumnya dijumlahkan dengan komponen A dan B. Maka di sini jadinya ini X plus A, Y plus Y plus B. Plus B. gitu. Gampang kan? Gampang kan? Sekali. Ya, coba praktekin. Susah. Kita praktekin, gampang. Nanti kita ke contoh soal. Kan tinggal dijumlahin aja. Ya. Ya. Ya, paham. Nah, rumusnya Jawab. apa aja translasi? Ya itu aja, satu itu aja ya. Itu kalau yang translasi. Kita coba deh ke contoh soal. Dah. Oke. Ya sudah ke contoh soal ya. Oke. Udah kelihatan Oke. belum slide-nya? Dah. Oke. Ustazah slideshow. Itu pindah. Ya. Yuk, kita berlatih ya. Ini udah Ustazah rekam. Nanti kalian bisa nonton yang direkam. Kalau misalnya masih Bingung. bingung, Ustazah share. Oke. Oke. Hasil translasi dari titik A 3,5 digeser oleh komponen translasinya 4 minus 3. Berarti bayangannya aksennya apa titiknya? Tadi rumusnya gimana? Dari titik A Aksen ya, Mi? Iya. Aksen dalam 3,5 kurung. dia bertranslasi kan artinya bergeser. Komponennya adalah 4 minus 3. 3. Berarti kan bayangannya A aksen. Nah, kalau translasi tadi digimanain titiknya? Titik. Jumlah. Kita jumlahin aja. Paham nggak? Ya. Berarti di sini apa? Nih, 3. 3. Tulis. 3 ditambah berapa? 3 tambah 5. Ditambah 4. 4. Koma. Berapa? 5 5 ditambah? minus 3 Maaf. 5 Min 3. ditambah? min Min 3 Min 3. Plus ketemu minus artinya gimana? plus Kok plus? minus Minus dong. Ayo, tergiti ya. Berarti di sini kita tulis sama dengan aja ya. A aksen 3 tambah 4. 3 tambah 4 itu 7,5. Ini jadinya minus ya. Ingat, ini jadinya minus. Berarti 5 minus 3. Tinggal berapa? 2 2. Udah gini. Nanti soalnya kayak gini yang keluar. Gampang nggak? lah kemarin kayak susah bener bah. Masa? Akhirnya kurang deh. Ada caranya tersendiri. Tuh kan? Gampang kan? Nah, nanti pokoknya tipe soalnya kayak gini. Oh, pena anjir. Berapa soal, Miss? Dia setelah 20. 20 bah. Lah kalau 20 soal kayak gini ada 5 soal bisa lah. 20 soal. Aja. Paham nggak? Soal Ya zuhur. Allah. Amis. Paham, alhamdulillah. Insyaallah lah, Miss. Insyaallah. Boleh lanjut? Boleh. Boleh. Ini Ustazah rekam kok, nanti Ustazah bagi. Kalian tinggal lihat ulang lagi aja. Santai ya. Santuy. 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 Next. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, tuh kerjain tuh. Lele ngomongin loh. Ini
mudah sekali loh. Tinggal kalian jumlah-jumlahin aja. Jadi nggak usah coret-coret, bisa langsung jawab. Minus 3,6. Iya, benar. Minus 3,6. 3,6. Gampang kan? Ya. Nanti Habis, semua habis. kayaknya nih. Ya. Nih, Bang. B. Titik B-nya min 2, 3. geser, dia bertranslasi dengan komponen min 1 dan 3. Enggak. Berarti dia bergerak ke kiri dan Kanan. kanan lagi. Ke kiri. Bawah. Ke atas. Kan positif 3 ini. Atas. Ayo. Ya. Berarti bayangannya jadi B. Pip. Ya. B aksen. Min 2 ditambah minus 1 ya. 1. Nih. Tulis saja kalau plus ketemu minus kan jadinya minus. Jadi minus. Minus Paham? 1. Koma 3 plus. Tambah 3. Nih. Gitu. Jadinya B aksen. Utang 2, Tiga. utang lagi 1. 3 min 3,6. Oke, minus 3. 3 tambah 3, 6. udah selesai. Ya. Pis, iya ya Pis. Masih bingung nggak? Habis. Ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum lanjut? Saya sih Enggak ada. Ada. enggak ada. Nanti susah. Pusing lah. Pusing. Udah selesai ya yang translasi udah. Udah 2 contoh salib aja yang translasi. Nanti kalau tipe-tipe soal kayak gini, gampang. Tinggal kalian jumlah-jumlahkan saja. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut kita ke yang refleksi nih. Ya. Yuk. Lanjut. 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 Ayo. Ayo yang videonya masih mati tolong dihidupin. Enak mati loh, Miss. Bisa ambil nulis Asik nih. kenapa tuh pegang-pegang kepala? Udah paham belum? Ya. 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 Pada lemes sih ini semuanya. Kalian kenapa sih? Habis. Oke, lanjut ya. Sekarang ya, refleksi. Mana nih refleksi nih? Yang lanjutan tadi. Nah, jangan kaget. Refleksi banyak sekali rumusnya. Jangan banyak-banyak, Miss. Ininya kalian hafal rumus. Ya, nih. Refleksi nih gambarnya. Di sini ada nggak yang dalam seumur hidupnya nggak pernah ngaca gitu? Ada nggak? Ngaca. Ngaca pasti kan? Iya dong. Iya tuh. Ini lagi. Sorry, Rat. Oke, kalian pasti pernah berkaca ya, bercermin di depan cermin. Tiap hari. Contohnya seperti ini gambarnya. Segitiga ya. Segitiga ABC, ini garis lurus yang putus-putus adalah cermin. Ya. Kemudian jadi bayangannya putus A adalah aksen, B cermin. aksen, dan C aksen. Nah sekarang, kalau kalian bercermin, ya, apa yang terjadi? Kira-kira Mantul. gimana? Bukan Mantul. memasukkan. Apanya yang mantul? Nah, coba perhatikan. Ketika kita bercermin, ya, di sini garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus cermin. Artinya bayangannya itu nggak mungkin kalau misalnya kita bercermin di depan sini nih, tiba-tiba bayangan kita jauh di pojokan gitu. Itu nggak terjadi. Harus tegak lurus. Artinya kalau kita di depan cermin, bayangan kita juga ada di depan cermin. Nah, itu tegak lurus. Artinya kita dengan bayangan kita itu lurus. Posisinya lurus. Ya. Horor nanti. Kalau Jangan sampai beda gerakannya. iya, kalau kita di depan cermin. Bayangan Terus kita beda ada gerakannya. di pojokan sana gitu kan. Kan horor gitu. Pasti takut Horor. kalian kalau bercermin kayak gitu kan. Kan kotak. Nah, berikutnya yang kedua. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, artinya apa?
jaraknya kita ke cermin sama dengan jaraknya bayangan kita dengan cermin. Cermin. Tuh, jaraknya sama. Ya, yang ketiga, bayangan itu bersifat maya dan kongruen dengan benda aslinya. Artinya apa? Kalau misalnya kita berkaca, yang ada di bayangannya apa? Kita juga kan? Ya. Nah, kalau yang berkaca kita, terus bayangannya bukan kita, kan horor. Ya. Kan horor ya. Horor. Kalau misalnya bayangannya yang lain gitu kan ya aneh. Kemudian kalau kita Seru, Miss. nengok, kita Kok noleh hilang? ke kanan, bayangannya nolehnya kemana? Kanan lah. Ke kanan. Lewat kiri. arah jadi Kanan. Posisinya dari kita Kiri nih, kebalik. patokannya kita dia ke kanan. Tapi kalau dari bayangan kita, malah sebaliknya dia ke ya kiri. kiri. Itu namanya tadi yang bersifat maya itu tadi. Itu Arah. horor ya. Kalau misal kita nengok ke kanan, bayangan kita nengoknya ke sebaliknya. Atau kita nengok, bayangan kita nggak nengok gitu, diem aja Wah. gitu. Ketemu yang Waduh, kita. itu bahaya. Nah, bahaya kan? Tidak Nah, bahaya. masuk ya. Sifat-sifat dari pancerminan. Insya Allah semuanya sudah paham karena sudah terbiasa ya kita berkaca, kita bercermin. Rumusnya apa aja refleksi? Banyak banget. Oke. Banyak banget, ada 7 rumusnya. Wow. Kayak gini Mantap. cara menghafalkan rumusnya. Yang pertama adalah terhadap sumbu X. X. Nah, kalau dia bercerminnya terhadap sumbu X, bayangannya kan tadi bayangan mula-mula X, Y. Ya kan? Dia bercermin terhadap sumbu X nih, panahnya. Nah, kemudian nanti bayangannya adalah A aksen. Kalau kita perhatikan, X-nya tetap kan? Ya tetap. Nah, pokoknya kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap. Yang berubah siapa? Y. Y-nya. Y. Y-nya Y. jadi Negatif. Y-nya jadi negatif. Gampang kan? Oke, tuh ingat-ingat tuh. Kalau Gampang-gampang terhadap ini. sumbu X, titik Ini cuma X-nya diganti. tetap, loh. titik Y-nya menjadi Y. negatif atau minus. Nah, Hmm. itu yang pertama, ingat-ingat. Berikutnya Kemana, lawannya. Pak? Tadi kan terhadap sumbu X. Sekarang terhadap sumbu Y. Yeay. Nah, kalau terhadap sumbu Y, yang tetap siapa? Y. Y-nya Yeay. tetap. Yang berubah, X. X-nya. X-nya menjadi Positif. Negatif. 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 Tadinya positif jadi negatif. Nih kan? Ya. Nah, itu ya. Ya. Terhadap sumbu X dan Iya. sumbu Y. Berikutnya, Ya. Astaga. ya. Ini terhadap sumbu X sama dengan H. H itu dia bisa berupa angka. Contohnya nih, dicontoh nih. Terhadap sumbu X sama dengan berapa tuh di contohnya? Ini 3. X sama dengan 3. Rumusnya gimana? 6. Kalau terhadap sumbu X sama dengan suatu nilai, bisa apa aja nilainya? X sama dengan H dimisalkan. Berarti yang tetap adalah titik Y-nya. Titik Y tetap, Titik. tapi titik Iya, iya. X-nya pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya 2 dikali H minus X. X. Paham nggak? Enggak. Nah itu. Jujur. Ya, nanti Jujur. kita ke contoh soal lebih jelas lagi. Nah, Jadi kalau terhadap Ya. sumbu X sama dengan H, yang tetap Y-nya, X-nya kita cari pakai rumus. Rumusnya apa? 2H minus X. 2H itu artinya 2 dikali H dikurangi X. Ini Oke? Paham? Lanjut ya. Nah, sekarang tadi sumbu X sama dengan H. Sekarang sumbu Y sama dengan K. Contohnya ini, Y sama dengan 5. Di contoh ini. Ya. Kalau terhadap sumbu Y sama dengan K, maka yang tetap adalah X-nya di sini. X-nya tetap. Kemudian nilai Y-nya dicari dengan menggunakan rumus 2K dikurangi Y. Kurang lebih sama rumusnya. Cuman bedanya K sama H aja.
K sama H itu adalah suatu nilai, kalian nggak usah bingung ya lihat rumusnya. Oke, nanti kita langsung ke contoh soal biar lebih paham. Berikutnya, terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, ini gampang. Kalau terhadap sumbu Y sama dengan X, berarti tinggal kita balik saja. Ini posisinya. X dan Y-nya dibalik. Tadi X yang di depan jadi di belakang. Y di belakang jadi di depan. Gitu ya. Gampang. Kalau Y sama dengan X tinggal dibalik posisinya. Next, kalau terhadap sumbu Y sama dengan minus X, berarti kita balik, kemudian kita minuskan. Nih, karena dia minus X-nya. Jadi dibalik, kemudian jangan lupa diminuskan. Terakhir, terhadap titik 0,0. Kalau terhadap titik 0,0, kita minuskan X dan Y-nya saja. Nih ya, X dan Y-nya menjadi minus. Gampang. Ya Allah. So yo. Insya Allah. Sakit nggih? Takut. Oke, kita langsung ke contoh soal. Waduh, udah ada yang megang kepala, udah pusing ya. Sabar ya. Oke, kita ke soal refleksi nih. Oh, Tadi. hasil refleksi dari titik D 1,3 oleh sumbu X. Kalau terhadap sumbu X tadi gimana? Lali. Yang tetap siapa? Y. Yang tetap iya, yang tetap X-nya. X-nya. Yang berubah? Y. Oh, berarti kan gini nih, titik D 1,3 dia direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Jadilah titiknya bayangannya di aksen. Yang tetap adalah nih, X-nya tetap kita tulis Yang berubah siapa? 3. Yang berubah Y-nya. Jadi minus 3. minus 3. Selesai deh. Tuh. Doang. Udah gitu aja. Udah. Seriusan. Udah serius. Coba dilihat rumusnya. Sama kan? Itu doang ngerjain nggak bisa. Doang ngerjainnya. Makanya harus, iya saya harus hafal sama rumus. Gampang kan? Dapat. Insya Allah lah. Insya Allah. Akeh lo Lanjut. rumus iki. Akal loh. Lanjut ya. Ayo, lanjut. Yuk. Nah, sekarang, nah ini terhadap sumbu X sama dengan 2 titik F. Gimana nih? Yang tetap dulu, yang tetap nggak berubah siapa? Y. Benar. Y-nya tetap. Pokoknya kalau X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya, yang tetap adalah Y. Y-nya. Berarti minus satunya yang tetap. Ya. Yang pakai rumus siapa? Gak. X-nya. X-nya rumus siapa? 2 dikalikan dikurangi sama X. Ini X aksennya. Rumusnya gitu. Kita tulis ya. Yoi. X 3, minus 1 terhadap X sama dengan 2. Berarti bayangannya F aksen. Rumusnya apa yang X-nya nih? 2 dikalikan. K-nya berapa? 3. K-nya berapa? 3. 2. Ayo, ini harus teliti ya. K-nya ini 2. Nah, baru minus X. X-nya siapa? Ini. Berapa X-nya? 3. Yo, harus teliti ya. Membedakan K dan X-nya. Koma berapa? Koma min 1. Min satunya tetap, nggak berubah dia.
Jadinya F 2 kali 2, aksen. 2 kali 2. 4. 4. Gimana kan penting? Iya. Iya Oke. tuh. 4 minus 3, minus 1. Sama dengan F aksen. 4. 1. 3. 1. 1, minus 1. selesai. Nah, selesai tadi ngerjainnya. Ai. Lupa lagi. Ada yang masih bingung nggak? Gitu doang, Miss. Iya, Nggak gitu bisa, doang. Miss. Ganteng banget. Ternyata nanti coba ya, harus dapat nilai bagus nanti ulangan. Gitu doang ya. Insya Allah, Miss. Ya, soalnya kayak gini ya anak-anak. Gak usah bingung. Insya Allah ya sama lah, nggak jauh-jauh beda kayak gini ya. Apa lagi? Ayo. Lanjut. Ayo. Karena kau udah paham memang. Gua. Waduh, gimana nih? Mananya yang Ngomong paham? hayu. Angel. Angel tuturannya angel. Oh, kok angel. Kan tadi udah dikasih tahu pakai rumus ya. Tadi yang Eka jeda lupa sih. Astagfirullah. Lupa, saya. Astagfirullah. Bodoh, Ya, saya. kan namanya rumus, bro. Banyak. Rumus banyak. Oke. Lanjut Ditulis. ya. Masih tentang refleksi. Nah, soal berikutnya, dia refleksi terhadap sumbu Y. Ayo, kalau terhadap sumbu Y, siapa yang tetap? X. X. Kok X-nya? Y-nya. Y-nya. Siapa yang jawab X mau? Ya Allah. Y-nya. Tadi siapa yang ngejawab tadi? Siapa jawab X? Ini yang Ayo tetap. siapa? Yang berubah siapa? Hah? Nah, berarti 5 yang tetap 5. Iya, minus 2,5 terhadap sumbu Y. Gini anak-anak, kalau sumbu Y aja bukan Y sama dengan, yang tetap itu Y-nya. Ya, kalau Y sama dengan berapa gitu, yang berubah X-nya. Y-nya, yang tetap X-nya gitu. Nah, harus paham. Iya. Ingat tuh. Iya. Kalau Y sama dengan X-nya tetap. Iya, aksen. Nah, ini Dan X-nya yang berubah jadi plus ya, berarti. Ya, plus 2 Minus sampai jadi 5. 4. Kemudian Y-nya tetap 5. 5. Selesai. Itu Beres. Itu doang. Ngerjain Ya, nggak gitu bisa. doang. Oke. Gitu ya anak-anak. Insya Allah Ya. bisa. Iya. Tadi gimana yang tadi ya? X sama Ada yang dengan mau tanya nggak? Sabar nih. Kak, ini setik. Enggak. Lanjut berarti? ya. Yes. Oke. Nah ini Satu skor. sumbu Y Ntar, Miss. sama dengan Apa, Miss? 3. Cepet nih. Nah, kalau seperti ini yang tetap adalah X. X. Yang berubah adalah Y-nya. Nanti dia Y. akan menjadi Min. 2 dikali apa rumusnya? Iya no, pakai rumus. 2 dikali H minus X. Minus Y, sorry. Sorry. Y-nya yang berubah. Berarti jadinya apa? G 2,1, ya kan? Dengan Ya. sumbu Y sama dengan 3. Bayangannya jadi G aksen. Y-nya, X-nya tetap. Kita tulis X-nya itu tetap. 2. Ya, tetap. Kemudian Y-nya ini akan berubah jadi 2. Min. H-nya berapa? 1, 2. Yo, kok 1 lagi? 2, 3. 3. Ini nilai H atau K-nya tadi. H-nya Oh, nilai K-nya di situ toh. 2 dikali 3 baru dikurangi sama ini. Min 1. Kok min 1? Lah. Iya, maksudnya di sini min 1 gitu kan ya? Ya. Dikurangi 1 gitu ya. Ya. Oke, berarti jadinya G aksen 2-nya tetap. 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1. Jadi 5. 2,5. 5. Oke, itu jawabannya.
Si bingung nih. Satu toh. Wah, Ya. aku telat rungnya tuh nih. Kenapa Screenshot Cepa? nih. Mencatat Miss. Ngantui. Bis, nyata tak bis? Kenapa? Mumat dikit Oh. turun sih. Ya ada pertanyaan? Kalau saya Hanya. Rashid ada pertanyaan? Enggak. Sik, Enggak. nanti lupa sih. Slow. Rashid nggak ada yang bertanya. Nanti apal doang, Hafid. bacaan nggak bisa. Hafid, Bis, Enggak. Zaki, Lagi. paham nggak? Apa? Hampa? Masya Allah. Apa yang membuatmu hampa? Ayo Zaki bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah apa? Insya Allah bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Rizky, Insya Allah, Miss. Insya ini Allah. GL itu siapa GL? Akil. Oh, Agil. Gil gitu bang, dipanggil Gil gitu ya. Oke, kirain siapa? Iya sih, kok Mumat tahu? Jangan dibikin pusing loh, Bis. Ngombe Paramek. Umbe Paramek. Yan. Oke, dikit lagi. Lanjut. Miss, ini direkam tuh, Miss. Iya, ini direkam. Oke. Aman. Tapi panjang loh, 1,5 jam. Nanti Gak kita apa-apa. kasih linknya aja ya. Yes. Oke, nanti Ustazah kasih linknya di YouTube. Yes. Yes. Next. Nih. No, yes. Terhadap sumbu Y sama dengan X. Apa itu? Ayo, apa meneh tadi? Rumusnya apa tadi? Kalau terhadap Y sama dengan X, berarti bayangan H aksennya itu kita balik. Ya. Iya kan? Soalnya Iya, apa? kan? Y-nya jadi X, X-nya jadi Y. Kan Y sama dengan X. 0,2. Berarti jadinya 0, 2. bisa gitu aja. Hah? Udah? Udah. Iya. Jadi kalau terhadap sumbu Y sama dengan X, nilai dari X dan Y-nya tinggal kita balik. Yang X jadi Y, yang Y jadi X. Paham kan? Ya. Bisa kayak gini soalnya. Dua soal gitu kayak gini, bisa lah ya. Ya. Bisa ya. Allah gayamu. Somumet, Mas. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau minus X. Y sama dengan minus X. Kalau minus diapain berarti? Dibalik terus di Plus. Minus. di minus. Minus. Ini minus semua kayak Miss. Mana? Iya. Iya kan? Enggak toh. Kan 4,-1 toh. Terhadap sumbu Y sama dengan minus X. Berarti kan kita balik dulu, terus kita minusin. Bayangannya jadi ke aksen. Nih, minus 1, jadi minus 1 kan? Enggak. Iya, benar. Terus, yang ini dijadiin Y nih, yang 4-nya. Jadi minus 4. Berarti nggak minus semua dong. Minus Ini 1. jadi plus, karena minus ketemu. Minus. Minus, jadi plus 1, minus 1. 4. Dah tuh, Apa? Lah. itu jawabannya. Minus. Oh, ya. Minus 1, minus sampai minus 1 nih. Lah. Iya. Masih agak. Makanya ya ingat-ingat, kalau Y sama dengan minus X, dia dibalik posisinya. X jadi Y jadi X. Kemudian jangan lupa untuk diminuskan masing-masing. Oke? Bis, nyatet bis. Monggo. Betul. Bis. Bis, sudah nyampe mana, Bis? Nyatetmu, Bis. Ulangin yang sebelumnya, Mes. Yang sebelumnya ini. Ini minta diulang. Lagi nyatet nih.
Oh, ini like mau dicatat. Silakan. Ya. Duh, pulpen ini. Aduh. Mau nyatet dari mana nih awalnya nih? Mana bukunya belum tak buka lagi. Ya. Lihat link aja lah. Ya Allah. Nanti Ustazah Miss. share di link YouTube, tenang aja. Adalah, Miss. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau nyatet juga. Aku Sudah, pengen yang nyatet, ini. kan udah telat. Halo, pengen kita rajin. Ya, Miss. Udah, lanjut yang ini. Rajin. Udah nih, itu mana itu? Oh, iki. Sabar, Miss. Tulisannya jelas nggak di kalian? Jelas. Jelas. Oh, jadi kan Oke. IX. Kalau Terakhir. gitu. Yang terakhir ini titik 0,0. Kalau terhadap titik 0,0 berarti gimana? Tadi, ayo masih enggak? Pak, aku Yo, Miss. nyatet, Pis. Yang nyatet. Kalau terhadap titik 0,0 tinggal kita minusin aja semuanya. Minusin Iya. semuanya, ya. M 2,1 Hmm, titik 0,0 kan? ya. Di M aksennya tinggal kita minusin aja. Ini. Minus. 2. Ini juga diminusin. Bu, Minus 1. sudah selesai. Berarti jadinya M aksen minus 2, minus ketemu minus. Jadinya Bisa jadi plus. plus 1. Susah. Nah, selesai. Untuk yang refleksi. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada. Cukup? Ya. Cukup. Cukup. Oke, good job. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Kalau kita niat. Betul. Dan Kalau kalian kita belajar. Makanya ini atau beneran mau main. Wait. Oke. Alah, mati. Apa nggak mau main? Kita lanjutkan. Terakhir. Satu materi lagi. Miss. Masih satu lagi. Oh, amazing. Tentang apa coba yang belum dibahas? Tak tahu. Semua, Miss. Rotasi. Dilatasi dan Rotasi. Itu, Miss. dilatasi Kemarin itu udah, Miss. artinya adalah apa? Perkalian ukuran. Ya, bayangannya diperbesar atau diperkecil. Contohnya apa kemarin? Bola. Center. Kita mau memperbesar atau bola. memperkecil bayangan bola. Pakai senter. Udah nyoba belum di rumah? Belum. Belum. Nggak punya center. Ya Allah, kasihan bener. Pakai lilin bisa? Mana? Nggak usah, Sing. Nggak usah. Lilin nggak punya. Ya, ini supaya lebih memahami ilmu itu kita perlu terapkan juga gitu ya. Coba. Pakai misal gini. Punya bola, kemudian ada center. Kita posisinya seperti ini, tegak lurus. Lurus gini ya. Center bola. Nah, kalau kita centerin bola, nanti akan ada bayangan di tembok gitu kan. Kemarin bingung, apa itu OA? OA yang cilik ya itu pernah. apa gitu. Coba kita perhatikan dulu di sini. Center itu adalah titik O. O itu adalah center ya. Artinya apa? O adalah pusat dari Jangan. dilahan, Oh. Dilatasi. Diatasi. Udah mulai ini, nggak connect ya. Oke, sabar ya anak-anak. Oke, jadi Kita O makan itu adalah siang ini, mah. pusat dilatasi. Kalau dalam praktikum ini, O itu adalah senternya. Bola itu adalah bendanya. Benda pada posisi mula. Nah, Mulai. aksen apa? Akhir. Bola. Nah, aksen adalah bayangan Bola. bola. Bola.
Nah, kalau senternya kita dekatkan ke bola, bayangannya membesar atau Besar. mengecil? Besar. Besar, benar. Kalau dijauhkan senternya dari bola, bayangan Mengecil. bolanya Kecil. menjadi kecil ya. Nah, Nah, kaitannya apa itu? Nah, di sini nih, perhatikan. Oke, dilatasi. O tadi apa? O di sini. O ini adalah center. A adalah bendanya. Ayo Miss, lanjut Miss sampai pelajaran tek Miss. A adalah bendanya. Kemudian di sini A aksen adalah bayangan dari bendanya. Ya. Nah, ini kita kalau dilatasi pakai yang namanya faktor skala. Skal. Dapatnya dari mana rumusnya? Dari jarak pusatnya di sini O, jarak dari O ke bayangannya, dari O ke A aksen, dibagi sama jarak dari O ke titik asal atau titik benda mula-mulanya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kan K atau faktor skala itu sama dengan yang kita hitung. 1, 2, 3, jarak dari O ke bayangannya, ke bayangan bendanya. Kita tulis 3 satuan. Per jarak dari O ke A-nya 1 satuan. 3 dibagi 1 hasilnya 3 ya. nah, Nah, seperti itu. Itu untuk kok yang dilatasi. Berarti tinggal kita kalikan saja. Rumusnya ini. Nah, anak-anak ya, Ustazah nanti di penilaian harian cuman mengeluarkan rumus yang ini aja. Yang bawah nggak Ustazah keluarin. Jangan Miss, jangan dikeluarin. Enggak, yang bawah enggak. Yang atas aja. Ya. Ya, jadi kalau dilatasi itu dari titik A, X, Y, bayangannya akan menjadi faktor tadi kan ada nanti diketahui itu faktor skalanya di soal. Masing-masing dari titik X dan Y-nya dikalikan dengan faktor skala. Langsung deh ke contoh soal biar semakin paham. Dipencet ya pastinya. Nih, Angel. nih ya. Faktor skalanya berapa nih? Kalau bayangan titik P 2, -5 oleh dilatasi O, 4. Faktor O di lagi. sini artinya titiknya adalah All. 0,0. 4 di sini adalah faktor skala atau K-nya. Paham? Paham. Berarti dari titik P 2, -5 dengan dilatasi titik O 4, bayangan yang menjadi P aksen, ingat masing-masing dari X dan Y-nya, nih kita kalikan dengan K, K-nya 4. Berarti 4 dikali 2, 4 dikali minus Oh, salah. 5. Nah, berarti 4, 2, hasilnya 4, 3. berapa 4 kali 2? 8. 4 dikali minus 5. 10. Dulu. Ayo, udah mulai nggak Apa jawab 10 ya, Mak? minus 20. minus 20. Ya, kalau dilatasi tinggal kalian kaliin aja. Pakai faktor skala. Bentar, Miss. Selesai. Gampang kan? Bentar, Miss, jangan di-skip. Ada yang masih bingung dengan dilatasi? insya Allah Miss. 4 Nggak bisa. kali Allah lah. 2 kali. Oke. Hafid, aman? Man. Oke. Kalau aman, cukup gak ada yang tanya. Terakhir, kita bahas tentang rotasi. Ya. Semangat, semangat. Terakhir. Tinggal dikaliin aja tadi ya. Nah, kalau rotasi itu
Dia yang diperhatikan adalah sudut ya, anak-anak. Tahu sudut nggak? Sudut. Sudut. Di ruangan kalian, masing-masing sudutnya itu besarnya berapa? Nggak tahu. Nggak pernah Nggak duit. tahu. 90. Nggak pernah ngukur. 60. 30? 90. Pojokan rumah Orang-orang kalian loh, gabut kan yang rumahnya ruangannya segi 4 kan? 90. 90 lah. Kalau Iya. kalau rumahnya sudut rumah di ruangan kamu berapa? 30 derajat. Wah, sempit banget dong. Berarti ruangannya bentuknya segitiga ya? Ada yang ruangannya ada yang bentuknya segitiga? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Oke, pasti 90 derajat. Kalau persegi bentuknya. Nah, rotasi itu berputar. Seperti mungkin yang ada di dalam pikiran kalian sekarang lagi puyeng ya, berputar-putar gitu. Nggak ya? Nah, Ustazah, pikiranku sedang berotasi. Artinya lagi pusing gitu ya. Sosokan pakai bahasa transformasi. Lagi pusing Ustazah, lagi Padahal rotasi nggak pikirannya. Oke. Jadi gini, perputaran itu dia pakai sudut dan pakai arah. Kalau di sini sudutnya alfa adalah sudutnya anak-anak. Kalau sudutnya positif, berarti dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ada yang nggak punya jam di rumah? Punya. Ada? Punya. Enak yo. Jam bukan jam digital. Kalau jam digital nggak kelihatan arahnya. Arah jam dinding itu kan ke mana arahnya? Jarumnya. Kanan ya. Berarti kalau berlawanan arah jarum jam, ke kiri dia muternya. Nah, sementara kalau sudutnya itu di sini alfa atau sudutnya adalah negatif, berarti dia bergeraknya searah dengan arah jarum jam. Oke. Ini contoh gambarnya supaya mempermudah. Dari titik A-nya minus 2,3, dia muter dengan sudut 90 derajat, positif atau negatif? Positif. Positif dong. Nah, makanya kalau dia positif, dia kemana nih arah perputarannya? Ke atas. Kemana? Karena Ini berlawanan arah jarum jam. Oh, salah. Titiknya menjadi A aksen minus 3, minus 2. Oke. Selanjutnya nih. Nah, ini kan dia cuma muternya nih 90 derajat doang. Nah, ini dia muternya 180 derajat. Makanya kan ada istilah dia sudah berubah 180 derajat. Iya. Artinya apa? Berubahnya itu tuh sudah benar-benar berkebalikan gitu. Totalitas. Sudah berkebalikannya, sudah berotasinya udah 180 derajat, sudah berbalik itu sifatnya. Nah, kalau ada nggak orang pernah bilang gini nggak? Sifat dia berubah 90 derajat. Lucu ya. Nggak ada yang pernah bilang gitu. Tapi mungkin nanti kalau sudah belajar ini jadi bilang, dia sifatnya berubah 90 derajat. Artinya apa? Berubahnya masih belum terlalu berubah banget ya, masih setengah-setengah berubahnya. Kan masih di sini posisinya. Oke, kalau 180 derajat itu dia positif, berarti tadi sama berlawanan arah jarum jam. Kayak dia muternya ke sini nih ke bawah kan. Nah, dia lurus jadinya posisinya lurus antara titik yang sebelumnya dengan bayangan. Jadinya titiknya aksen 2, minus 3. Gitu. Nah, berikutnya yang gambar terakhir. Sudutnya positif atau negatif ini? Negatif 90 derajat. Berarti arahnya kemana? Kanan. Ya, arahnya ke kanan ya. Titiknya juga berubah. Titiknya menjadi A 3,2. Nah, ada lagi satu sudut yang belum dijelasin di gambar ini. Sudut dari sini ke sini. Ini muternya berarti ke arah yang berlawanan arah jarum jam. Ya. Sorry. Nah, kalau dia seperti ini sudutnya berapa besarnya? Ayo, berapa ini dari titik sini ke sini muter? 360. Oh ya, bukan loh. Kalau 360 dia balik lagi. Enggak berubah dong. 90. Lah, 90 cuman di sini tadi. Nih, cuman di sini titiknya. Berarti 180. 180 cuman di sini. Ya Allah. Ya, 200 lagi. 270. Ya berarti tinggal ini 180 ditambah 90 nyampe sini.
Ini kan tadi 180 kan? Sampai sini. Ya. Nambah lagi ke sini tuh ditambah 90 derajat. Jadi ini 270 derajat. Ya. Kan betul lah. Nah, jadi yang Aduh, gambar cuma kurang ketiga- 70 tadi. Ya, oke, siap. Benar, 270 derajat. Jadi, sudut 270 derajat dengan sudut minus 90 derajat itu rumusnya sama. Putar-putar aja terus. Iya. B. Bedanya apa, Ustazah? Bedanya adalah, kalau yang 270 derajat, dia positif kan? Dia muternya Ya. lebih jauh muternya. Oh. Ya. Tapi berlawanan arah jarum jam kan? Nah, Nah. kalau yang minus 90 derajat, itu dia muternya lebih gak jauh lah, muternya cuma sebesar 90 derajat, cuman dikit muternya, tapi dia searah dengan arah jarum jam. Ibaratnya kamu milih yang mana gitu, mau muternya jauh apa muternya dekat gitu aja dah, ya. Keren jauh ngabisin Milih bensin. yang jauh. Oke. Iyalah. Rumusnya apa? Gampang. Cuman ada 4 rumus lah ya. Dari situ ulangan nih. Mantap, Nih. Chris. Ya, ini rumusnya nih. Oke, kita perhatiin nih. Kalau dia rotasinya 90 derajat, positif atau negatif? Negatif Berarti ke arah kiri. kiri atau berlawanan arah jarum jam. Lawanan. Kalau terhadap sudut 90 derajat, rumusnya adalah X dan Y-nya tukeran posisinya. Tapi Y-nya Negatif. Y-nya negatif. Perhatikan. Tukeran posisinya, tapi Y-nya jadi negatif. Oke. Kalau yang 180 derajat, nih, kalau yang 180 derajat, posisi X dan Y-nya tukeran, kemudian diapain? Masing-masing di Minuskan. Oh, enggak tuker ya? Oh, sorry. Kalau Enggak dia ditukar. sudutnya 180 derajat, tinggal kita minuskan saja X dan Y-nya. 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 Nah, ini tadi yang Ustazah bilang. Sama kan? Yang 270 sama minus 90? Mama. Sama. Bedanya arahnya saja ya, yang berbeda arahnya. Ya. Nah, jadi bayangannya nanti jadinya adalah Y, X. Minus X. X. nih gini. Buat ngapalin gampang, gini. Yang 90 derajat, kan dibalik posisi X dan Y-nya. Tapi yang tetap adalah X-nya. X. Nah, kalau yang minus 90 derajat berarti kebalikannya. Oke, posisinya Y. berubah, Y. Y-nya yang tetap. Y. Paham? Allah. Oke, contoh soal. Dikit doang. Y. Satu aja, Miss. Satu aja. Mantap. Kan kata sedikit Oh my nih. God. Satu aja. Waktu nih, wet. Iya loh, emang cuma satu loh. Nah, kan? Duanya. Oke. Ini gimana nih? Kalau terhadap sudut 90 derajat, positif atau negatif? Negatif. Berarti arahnya kemana? Ke kiri. Kiri atau berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti yang berubah siapa? Posisinya berbalik, yang berubah siapa? 2. Min 2. Min 5 depannya, 2 belakangnya. Yang jadi negatif, yang diminusin siapa? 2. Duanya. 5. Minus 5-nya diminusin dong. Ya nggak sih? Minus Yoi. 2, X-nya tetap, minus 5. ingat. X-nya tetap. X-nya tetap. Yang berubah Y-nya. Positif. Berarti yang berubah Y-nya jadi nanti kita ubah jadi negatif, minusin. P 2, minus 5 dengan rotasi titik 0,0 pada sejauh 90 derajat. Berarti titiknya P aksen minus 5, Minus, kan? minus 5. koma X-nya tetap 2. Jadinya P aksen minus ketemu minus Plus. Terus 0,2.
Iya, benar. Ini jawabannya. Selesai. Gitu doang ngerjain nggak bisa. Iya. Sekarang kalau Ustazah ganti jadi minus 90 derajat, reaksinya jadi berapa? Hah? Kalau sudutnya diminusin, minus 90 derajat. Di positif loh. Yang diminusin siapa? Tadi manasin X-nya. 2. 2 min 2 min 2 jadi 2 kok 2,5 dibalik. Nah, minus dong, kan tetap. Oh iya ding, lupa lu. Iya. Yang diganti jadi minusnya minus 2-nya jadi minus 2 gitu. Ini kalau pada titik minus 90 derajat. Selesai. Gimana? Kok shock gitu? Oke, Nana. Jadi itu untuk hari ini. Kalian tahulah gimana Ustazah kalau ngasih soal kan? Jadi kalau yang memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah bisa. Mana belum Kalian nanti- tadi semua lagi. Ya, ada soal beda. Misal gini, Ustazah tanya, sebutkan sifat-sifat dari refleksi. Apa aja tadi, ayo di awal. Yo, dilihat lagi video yang kemarin. Tegak lurus, ya kan? Kemudian apa lagi? Jaraknya sama. Terus apa lagi? Kongruen dan maya bayangannya. Ya. Misal kayak gitu. Terus nanti paling Ustazah ganti-ganti angkanya. Udah, insya Allah bisa. Silakan yang masih belum aktif videonya, tolong diaktifkan. Mau Ustazah screenshot buat dokumentasi. Screenshot. Oke, berikut adalah soal tambahan. Diketahui titik A 10,3 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan garis Y sama dengan X. Yang ditanyakan koordinat bayangan A yang terakhir adalah, berarti di soal ini ada 2 kali pencerminan yang dilakukan berturut-turut. Yang pertama yaitu terhadap sumbu X di sini. Terhadap sumbu X. Dan yang kedua dengan garis Y sama dengan X. Oke, yang pertama untuk sumbu X dulu ya. Awalnya titik A 10,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Maka akan menjadi A aksen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap. Kemudian yang diminuskan, yang berubah adalah Y-nya. Menjadi minus 3. Nah, kemudian dicerminkan lagi terhadap sumbu Y sama dengan X. Berarti menjadi A double aksen. Ya, A double aksen. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka kita balik ya. Posisi antara X dan Y-nya kita balik. Menjadi minus 3,10. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, untuk soal berikutnya, titik I 4,-6, kemudian dia melalui proses dilatasi ya, di sini titik O 0,0 di sini, kemudian dengan faktor skalanya adalah K, maka akan terbentuk bayangannya menjadi Q aksen minus 2,3. Nah, ini kan berarti biasanya tuh, kalau soal yang keluar, dia sudah diketahui faktor K-nya berapa, tapi di sini faktor K-nya itu yang ditanyakan. Nah, kita perhatikan dulu, titik mula-mulanya adalah 4,-6, kemudian menjadi minus 2,3. Kalau kita perhatikan dari titik mula-mula dengan bayangannya, kira-kira ini diperkecil atau diperbesar? Jelas diperkecil ya, karena angkanya kan berubah menjadi lebih kecil di bayangannya sini, titiknya. Nah, berarti kalau diperkecil, itu dikalikan suatu nilai faktor skala. Nah, dikalikan berapa? Nanti hasilnya minus 2,3. Oke, berarti kan Q 4,-6. Berarti masing-masing dari titiknya ini harus dikalikan berapa sih? Supaya nanti jadinya Q aksen minus 2,3. Nah, dikalikan dengan nilai K. Nah, K-nya ini yang ditanyakan. K-nya berapa gitu. Oke, dari 4 ke minus 2. 4 ke minus 2. Berarti kan dikalikan atau dibagi ya. Dibagi dengan
bilangan negatif karena di sini hasilnya negatif nih. Harus menjadi catatan buat kita. Di sini nih hasilnya negatif ya. Kalau dia negatif berarti dibagi dengan suatu nilai yang negatif juga. Ya, berarti 4-nya dibagi dengan minus 2. Kemudian yang ini minus 6-nya juga dibagi dengan minus 2 juga ya, supaya jadi 3. Nah, kalau dibagi dengan minus 2 berarti dikalikan dengan faktor skalanya berapa? Kebalikannya, berarti kan K-nya itu adalah minus setengah. Oke, kita coba kalau misalnya K sama dengan minus setengah. Kalau K-nya sama dengan minus setengah, berarti kan dari Q 4, minus 6 ya, dengan dilatasi dari titik 0,0 dengan K-nya tadi adalah minus setengah di sini, berarti Q aksennya menjadi di sini ya, di bawah sini ya lanjutannya. Q aksennya akan menjadi 4 dikali minus setengah, minus 6 dikali minus setengah. Kan gini. Berarti Q aksennya menjadi 4 dikali minus, berarti hasilnya minus. 4 dikali setengah, berarti kan sama aja 4 dibagi 2, hasilnya minus 2. Kemudian ini minus ketemu minus pasti positif. Kemudian di sini kan minus 6 dikali minus setengah, artinya minus 6 dibagi minus 2. Hasilnya adalah 3 positif ya. Oke, ini adalah jawabannya bahwa K-nya adalah minus setengah ya. Di sini jawabannya K adalah minus setengah.